radionya masuk. Ya, sudah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Sabar, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pengundang pertolongan Allah. Apa itu sabar? Sabar itu kalau saya baca dari penjelasan adalah menahan, mencegah, menahan diri, kemampuan seorang mengendalikan diri, mencegah dari sesuatu yang dilarang, itu adalah sabar. Sabar ada 3 tempatnya. 1, sabar dalam ketaatan. 2, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menyikapi takdir Allah. Dan semua latihan sabar itu terkumpul pada sahur. Jadi puasa inilah sebetulnya latihan yang paling efektif untuk menjadi orang sabar. Maka man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sahur di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan hanya mencari ganjaran keridhaan Allah, Allah ampuni semua dosa yang lalu. Dan saat yang sama Rasulullah mengkoma, siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Juga yang sholat itu Allah ampuni dosanya. Hadirin, kita ini wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya Allah tidak mengampuni dan tidak mencurahkan rahmat, niscaya kita akan jadi orang rugi. Nah, jadi Ramadan ini sebetulnya efektif untuk latihan sabar. Coba di dalam surat Al-Asr ya. Kita simak dulu surat Al-Asr, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Di ayat ini juga ada yang pertama, pokoknya orang tambah umur tambah rugi, tambah tua tambah rugi, kecuali yang beriman. Iman itu artinya paham kebenaran. Jadi tambah waktu ini kita tuh harus tambah paham. Dan untuk paham kebenaran itu pasti harus pakai sabar.
Ini saudara-saudara nyari ilmu ke sini itu harus pakai kesabaran. Kalau enggak mah enaknya ngejoprak di rumah ini. Belum lagi harus ngongkos, duduk begini, cari senderan, malu takut disangka kakek-kakek ya. Enggak nyender, pegel, nahan kantuk. Ini perlu sabar, ini nyari ilmu. Yang di luar negeri harus streaming, makan kuota, sabar. Dan yang kedua, wa'amilus sholihah, mengamalkan kebenaran juga harus sabar. Itu sholat tarawih itu kalau nggak pakai sabar, pasti dicari imam yang paling gesit, tangkas, dan terlatih dengan kilat. Oh iya hadirin, ada yang tidak begitu suka sholat tarawih di Naruto. Eta imam katanya. Parakan semua sejus kita setengah juz, satu juz, ampun ya. Bagi orang yang sabar, saya sholat sendiri enggak pernah segitu panjangnya, mumpung ada yang bacain ya. Kan tinggal berdiri, simak, ada juga berdiri lalu punya asik sendiri, berpikir nanti pas ruku baru ikutan lagi. Tapi imam baca kemana dia punya itulah program sendiri waktu sholat dan tuntas ya. Itu kalau nggak sabar nggak bisa. Jadi untuk taat itu perlu kesabaran, untuk mengamalkan kebenaran itu perlu kesabaran. Ada lagi yang lebih berat, yaitu tawassaw bil haqq. Nah ini mengajak orang benar ini harus lebih sabar. Karena ada sholih, ada muslih. Untuk sholih itu adalah untuk menjadi baik dirinya sendiri. Ini lebih ringan. Tapi kalau sudah muslim, mengajak orang lain baik, ini harus lebih kuat kesabarannya. Karena pasti ada yang tidak suka. Rasulullah SAW sebelum jadi nabi udah sepakat semua ini orang baik. Tapi ketika mengajak orang lain jadi baik, coba lihat, ketika risalah kenabian datang, kawan jadi lawan, teman jadi musuh, yang dekat menjauh. Oh, gitulah. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau kita sudah mulai mengajak orang lain, nah ini sudah harus lebih kuat lagi kesabarannya. Ngajak anak sholat itu harus lebih sabar, karena belum tentu mau nurut ya. Ngedidik istri, ngedidik suami, oh itu juga kalau nggak pakai sabar nggak akan bisa. Semuanya harus pakai sabar. Halo? Kata Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau, sabar itu bagai kepala dari tubuh. Jadi kalau saudara kurang sabar, bagaimana? Zombie hadirin. Jadi orang yang tidak punya kesabaran itu seperti orang yang nggak punya kepala, Pak. Horor. Makanya lihat orang-orang yang tidak sabar itu horor. Teruskan ini, sing sabar ya. Nah, sabar di dalam menjauhi maksiat, karena maksiat itu nikmat menurut nafsu. Mana coba yang harus lebih sabar menghadapi pujian atau cacian? Ini harus bikin saya sabar ini hadirin. Mana yang harus lebih sabar menghadapi pujian atau cacian? Pu atau ca? Dicaci itu nggak enak menurut nafsu, tapi bisa menyelamatkan.
Dipuji lezat menurut nafsu, tapi itu yang menjerumuskan. Kira-kira mana yang akan menjadi manusia tangguh? Yang banyak dipuji atau banyak dicaci? Jawab. Tipu atau dicaci? Orang yang banyak dipuji itu rapuh hidupnya, cengeng, lembek, lebay. Ada lagi yang lain? Jangan menghina saya, tuh kan tersinggung. Saya tidak bisa membayangkan kalau latihan Kopassus, Pasmas atau ya pasukan terbaik itu datang latihan dipijitin, disuapin, terus mau perang gimana ya? Mungkin ada saatnya dilatih di tempat enak untuk bisa menyikapi, tapi sepengetahuan saya itu berat, pahit untuk jadi tabu. Nah, para nabi itu kita lihat cobaannya seperti apa. Pahit, getir, dan akan kelihatan takut. Saya tidak bisa membayangkan Mike Tyson jadi juara dunia kalau bukan latihan yang berat, ya. Latihan dipukul, latihan mukul. Ya, ini sebagai contoh saja betapa menjadi manusia tangguh itu justru datangnya dari banyak kepahitan, kegetiran. Makanya orang tua yang sayang anak tuh bukan yang segala dibeliin. Anak kasih pembantu, dilayani terus, mau makan datang, lapar, mau jadi apa itu anak? Disuapin, ternyata nggak mau ngunyah, jadi dikunyahin dulu oleh pembantu. Oh begitu. Wah, gak bisa apa-apa. Itu anak gak bisa apa-apa. Jadi memang kalau sayang anak